Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang usaha saya sebagai nilai untuk ujian praktek produk kreativitas keterampilan. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Putri Nelson dari 12 Busana. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gencelang Sarvina selaku guru dari mata pelajaran Produk Kreativitas dan Keterampilan. Saya sendiri adalah pemilik usaha dari iDeem Staff. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, zaman terus berkembang, membuat dunia fashion dan tren juga semakin beraneka ragam. Dengan ini, membuat para wisatawan dalam negeri juga ikut berusaha untuk membuat produk semenarik dan sekreatif mungkin agar dapat bersaing dengan produk luar. Dengan maka itu, saya membuat sebuah usaha tas. Tidak seperti kebanyakan model tas yang kami produksi dibilang unik. Kami memulai memasarkan produk pertama kami, yaitu tas raffle. Dengan bentuk yang unik dan menarik membuat konsumen tertarik untuk membeli produk kami. Selain itu, kami juga memiliki visi misi dalam online shop kami. Visi kami adalah iDeem Staff hadir sebagai usaha tas unik dengan model yang anti mainstream. Dengan harga yang affordable, tas iDeem Staff juga terbilang nyaman dan awet saat digunakan. iDeem Staff sebagai wadah para kaum milenial yang bosan dengan model tas yang terlalu biasa. Misi kami, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Mengembangkan produk dalam negeri, membuat desain tas unik dan menarik, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan berupa kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga komparatif. Perumusan masalah. Bagaimana strategi pasar usaha ini? Apa kekurangan dan kelebihan dari usaha ini? Tujuan pendirian usaha kami adalah meningkatkan konsumen dalam negeri pada produk lokal, membuat brand lokal dengan bentuk yang unik dan wadah tren bagi kaum milenial. Selanjutnya kita akan beralih ke profil usaha iDeem Staff. Pada zaman milenial seperti saat ini, kebutuhan akan sandang sangat meningkat. Salah satu contohnya adalah tas. Masyarakat cenderung memilih tas-tas yang unik dan berbeda dari yang lain. Maka dari itu, saya membuat tas berbentuk unik dan jarang di pasaran, yaitu tas raffle. Dengan bentuk yang unik dan elegan, tas ini dapat cocok digunakan untuk berbagai kalangan. Strategi pasar. Untuk saat ini, iDeem lebih berfokus menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dalam memasarkan produk. Di samping ini, berikut adalah Instagram iDeem Staff dan WhatsApp iDeem Staff. Berikut adalah Sun Project dari iDeem Staff. Kami juga akan semakin meningkatkan pemasaran kami dengan Sun Project ini agar konsumen mudah menemukan online shop kami. Kami akan membuka cabang di media sosial di samping ini. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Keunikan bentuk dan warna. Tas harga yang terjangkau. Bahan yang nyaman dan model dan warna yang beraneka ragam. Adalah opportunity. Dengan bentuk yang unik dan jarang model yang seperti ini membuat konsumen lebih tertarik membeli produk kami daripada yang sudah biasa dan banyak dijual di pasaran. Weakness. Banyak pesaing dengan usaha di bidang yang sama, ketertarikan konsumen yang berbeda, dan stok yang terbatas. Trends. Inovasi produk fashion yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Berikut adalah rancangan harga dari iDeem Staff. Modal atau pemasukan. Modal yang dibutuhkan oleh penulis dalam sekali produksi tas raffle adalah 1.500.000 dengan rincian total biaya perlengkapan ditambah bahan baku ditambah biaya lainnya. Produksi 20 piece 60.000 dikali 20 sama dengan 1.200.000. Berikutnya adalah penentuan harga jual dari iDeem Staff. Harga produk produksi adalah hasil dari total biaya dibagi dengan total produksi.
Seperti di samping, harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba yang diinginkan. 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 85.000. Itu adalah harga jual per piece dari iDeem Staff. Perhitungan laba atau rugi. Laba harga jual dikali hasil produksi dikurang modal. Kita dapat mengetahui bahwa 500.000 adalah laba. Presentasi laba. Laba dibagi modal dikali 100%. Presentasinya adalah 41%. Menghitung BEP. Biaya tetap produksi 1.700.000, biaya variabel per unit 1.500.000, harga jual per unit 85.000. Menghitung BEP dalam unit, biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. Bisa kita lihat di samping, totalnya adalah 1.857 unit. Jadi perusahaan ini harus dapat memproduksi tas raffle sebanyak 1.857 unit untuk mencapai break even point atau titik impasnya. Oke, berikutnya adalah menghitung BIP dalam bentuk uang. BIP dalam bentuk uang rumusnya yaitu biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurang biaya per unit dikali harga per unit. Bisa kita lihat totalnya adalah 1,5 miliar. Jadi perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak 1,578 miliar supaya dapat break even point atau tidak untung dan tidak rugi. Kesimpulan, dalam membuka bisnis tas raffle ini tentu banyak persiapan, ketelatenan, dan keterampilan, serta daya saing yang ketat dengan usaha tas lainnya. Dengan segala persiapan usaha ini, semoga bisnis ini berkembang dan bisa membuat brand sendiri dan bersaing dengan brand tas lain. Saya, selaku pemilik bisnis ini, akan terus mengusahakan yang terbaik, juga menghasilkan tas-tas dengan inovasi dan model yang anti mainstream, tentunya dengan harga yang terjangkau bagi kaum milenial. Sekian presentasi dari saya selaku pemilik dari toko iDeem Staff mengucapkan terima kasih atas presentasi ini. Jika ada salah bicara atau kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.